Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christibel Juliwin dengan NIM G005013 dari kelompok A10. Dan berikut ini adalah laporan praktikum anatomi blok 1.3 blok digestif dan metabolisme saya yang akan membahas dinding abdomen, git superior, dan git inferior. Berikut ini adalah pertanyaan pertama yang akan saya bahas. Nah, teman-teman, kalau kita membahas untuk dinding abdomen, itu nggak cuma kulit penghuni organ, enggak, tapi dia juga memiliki lapisannya. Di sini kalau kita membahas anterolateral, kita ada 7 lapisan. Yang pertama adalah kulit. Seperti kita lihat, kulit melekat pada struktur dan terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Kemudian yang kedua kita ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dia memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan juga di bawah umbilikus. Kalau membahas yang di superior umbilikus, nah fascia ini hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sedangkan kalau membahas inferior dari umbilikus, bagian terdalamnya dipererat oleh banyak sel elastis dan kolagen dan dia terdiri dari dua lapisan, fascia Camper dan fascia scarpa. Kalau fascia Camper atau nama lainnya panniculus adiposus atau disebut juga lamina superficialis, nah ketebalannya itu bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak. Sedangkan kalau fascia scarpa atau disebut lain dengan stratum membranosum atau lamina profunda, dia tuh kan stratum membranosum. Jadi dia lapisan membranosa tipis dengan sedikit atau tanpa lemak sama sekali. Nah, kalau pada pria, fascia superficialis ini dia akan membentuk lapisan fascia khusus berisi otot-otot polos yang meluas secara superficial ke daerah skrotum disebut dengan fascia dartos. Kalau pada wanita, lapisan superficialis ini merupakan komponen labium majus pudenda. Lapisan yang ketiga kita adalah fascia profunda. Nah, lapisan ini lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa tadi yang dibahas. Kemudian yang keempat kita ada musculi et aponeurosis. Kalau pada anterolateral ada 5, obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus abdominis, rectus abdominis dan juga pyramidalis abdominis. Nah, kalau pada preparat yang saya masukkan di sini, ini potongan dinding abdomen lateral. Terlihat ada obliquus externus abdominis yang part A, obliquus internus abdominis part B dan juga transversus abdominis part C. Nah, part D dan E-nya di mana sih? Nah, kalau kita bahas rectus abdominis dan pyramidalis abdominis kan mereka ada di dinding abdomen anterior. Jadi tidak terlihat pada gambar di PPT ini. Tapi kalau kita membahas arah serabut ya, kalau misalkan yang obliquus externus yang di luar, itu tuh inferomedial, jadi membentuk V. Tapi kalau misalkan obliquus internus, dia tuh supermedial, jadi membentuk huruf A. Jadi yang dalam tuh A, yang luar tuh V. Kemudian lapisan yang kelima, kita ada fascia transversalis, yaitu adalah lapisan berkelanjutan fascia profundus yang seperti memagari caritas abdominalis dan berlanjut ke kavitas pelvis. Nah, dia paling terlihat di sebelah dalam dari musculus transversus abdominis. Dan yang keenam kita ada fascia extraperitonealis. Nah, dia tuh yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum yang berisi jaringan lemak. Kalau ke arah anterior depan, dia tuh disebut dengan preperitonala. Tapi kalau misalkan ke arah posterior belakang, itu disebut dengan retroperitonala. Di sini juga terdapat viscera retroperitoneum dan juga intraperitoneum. Dan yang paling terakhir, paling profundus yaitu peritoneum parietala yang fungsinya mungkin sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, menyimpan lemak, mempercepat absorpsi obat juga bisa. Nah, kalau peritoneum dibagi menjadi dua, ada parietal dan visceral. Kalau peritoneum parietala dia tuh melapisi bagian dalam dinding abdomen, jadi bagian dari dinding abdomennya juga. Tapi kalau peritoneum visceral itu lapisan peritoneum yang melapisi permukaan organ viscera. Jadi mau itu setengah bagiannya atau seluruh bagian, nah itu peritoneum viscera. Nah, kedua lapisan peritoneum ini membentuk rongga disebut dengan cavum peritonei atau peritoneal cavity. Nah, akibat ada perputaran pas masa embrio, kalau pas dewasa cavum peritonei ini tuh bukan lagi rongga yang utuh, tapi terpisah menjadi dua ruang yang saling berhubungan. Yang satu yang lebih besar itu cavum peritonei mayor, sedangkan yang kecil tuh cavum peritonei minor. Kemudian ini keduanya dihubungkan oleh sebuah lubang yang disebut dengan foramen epiploicae Winslow. Sekarang untuk posteriornya ya juga lapisannya kurang lebih sama, mungkin ada perubahan nama dikit. Yang pertama yang paling superficial itu adalah kulit seperti tadi, yang kedua adalah fascia superficialis dorsi, dan yang ketiga musculus yang terbagi menjadi 4 kelompok dengan lapisan pertama terdiri dari musculus latissimus dorsi, lapisan yang kedua terdiri dari obliquus externus abdominis,
erector spinae, longissimus dorsi, dan juga musculus serratus posterior inferior. Lapisan yang ketiga terdiri dari musculus multifidus, musculus interspinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Dan yang terakhir lapisan keempat bagian lapisan musculus ini adalah musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Dan yang lapisan lebih profundus dari kelompok lapisan musculus ini adalah fascia extra peritonealis atau jaringan lemak, dan yang paling profundus yaitu peritoneum parietale. Nah, teman-teman, kalau kita membahas tentang cara mencapai six pack itu kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya flat muscle dan juga vertical muscles yang ada di tubuh manusia. Kalau flat muscles-nya terdiri dari musculus obliquus externus abdominis dari yang paling superficial. Nah, di obliquus ini juga ada ligamentum inguinale. Nah, ligamentum inguinale ini merupakan batas bawah aponeurosis musculus dari obliquus externus abdominis yang membentuk ligamentum inguinale dextra dan juga sinistra, di mana aponeurosis ini juga berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias menuju tuberculum pubicum. Terus kemudian dia akan membentuk canalis inguinalis. Nah, kalau misalkan selanjutnya kita ada obliquus externus abdominis dan juga yang paling profundus itu transversus abdominis. Dan kemudian untuk vertical muscle-nya kita ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini dia berjalan vertikal pada dinding abdomen anterior berjumlah sepasang, kemudian dipisahkan oleh linea alba. Nah, linea alba itu apa sih? Dia garis berserat tengah tunggal di tengah dinding anterior yang dibentuk oleh perpaduan ada aponeurosis dari obliquus internus, externus, transversus abdominis, terus kemudian median lapisan selubung rectus ini tuh di medial otot rectus abdominis yang bilateral, jadi terbentang dari proses sifoid yang di sini sampai ke simfisis pubica. Nah, umbilicus ini dia melewati linea alba. Kemudian rectus ini kan dia dibagi menjadi 3 segmen yang terbagi jelas menjadi 3 segmen yang disebut intersectionalis tendinale. Struktur yang terbentuk dari 3-4 pita fibrinosum transversus, yaitu ada 3. Satu terletak setinggi proses sifoideus, terletak setinggi umbilicus, dan yang ketiga terletak di antaranya. Otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Nah, sesuai namanya kan sarung atau vagina pembungkus musculus rectus abdominalis. Nah, yang terakhir kita ada musculus pyramidalis, yaitu berbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tuh gak selalu ada pada semua orang, mungkin sekitar 20% orang gak memiliki otot ini. Dan terletak di bagian depan dari musculus rectus abdominis dan sama-sama terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, teman-teman, tadi saya juga sudah membahas untuk retroperitoneal dan juga intraperitoneal istilahnya. Nah, apa sih organ-organ ini? Nah, dari namanya aja udah kelihatan nih. Organ intraperitoneal. Ingat kalau di dalam artinya dia kan kalau misalkan barang tercelup di air arti semuanya basah. Jadi seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum dan dia berada di dalam cavitas peritonealis. Jadi ada gaster, duodenum parasuperior, jejunum, ileum, appendix veriformis, kolon transversum, kolon sigmoideo, cauda pankreas, lian, dan hepar. Nah, tampilan intraperitoneal seperti apa sih? Nah, di gambar yang saya kasih di samping itu tuh. Intraperitoneal. Nah, kalau kita membahas retroperitoneal punya nama lain viscera. Jadi organ yang berada di luar kavitas peritoneum dan dilapisi peritoneum bukan hanya di permukaan anteriornya. Hanya di permukaan anteriornya saja, bukan di seluruhnya, hanya di interior. Bukan seluruh permukaan seperti intraperitoneal. Cara penghafalannya kita pakai rumus Sedbacher. S suprarenal gland, A aorta, D duodenum kecuali pars superior tadi dia tuh intraperitoneal, P pankreas kecuali caudanya karena caudanya termasuk ke intraperitoneal, ureter, colon, ascendens and descendens, K kidney, E esophagus, dan juga R rectum. Dan sekarang kita akan membahas pertanyaan kedua. Kalau kita membahas gaster, jangan lupa kalau gaster itu adalah lambung. Nah, lambung terdiri dari 4 bagian, ada fundus gastricum, fundus berarti titik tertinggi. Jadi itu bagian yang merah gelap fundus, titik tertinggi, nah itu fundus. Terus kita ada pars cardiaca. Pars cardiaca tuh yang warna hijau itu. Jadi dia tuh sebagai penghubung dari esophagus ke bagian
korpus dari lambung. Kemudian kita ada korpusnya sendiri, corpus gastricum, ya ada rugae atau plica gastrica. Dan yang keempat kita ada pars pleurica, antrum dan canalis pleuricum. Tuh yang di biru bawah dia tuh merupakan pintu pembuka dari lambung, isinya makanan nanti akan menuju duodenum itu melalui pars pleurica. Kemudian pada pada gaster ini kita juga terdapat gastroesophageal sphincter LES. Nah, kalau misalnya ini ada masalah klinis di gastroesophageal sphincter LES, dia akan menyebabkan GERD. Terus kita juga ada musculus sphincter pylori terdapat di gaster. Dan kita ada curvatura gastrica major, dia tuh yang membentuk omentum maius. Terus itu ada curvatura gastrico minor, dia omentum minus. Mayor tuh di luar, kurva yang berada di luar. Sedangkan kalau misalnya curvatica gastrica minor, dia tuh yang kurva yang di dalam. Jadi lesser curvature itu curvatura minor, greater curvatura itu curvatura mayor. Kalau kita membahas orificiumnya, orificium cardiacumnya setinggi vertebrae thoracalis yang ke-11, sedangkan kalau orificium pyloricumnya setinggi dari vertebrae lumbalis yang pertama. Nah, susunan luar ke dalam dinding gastrik ini ada tunikanya ada 4. Yang pertama tunika serosa, itu kalau peritoneum viscerale gaster itu berefleksi dengan omentum minus jadi ke arah hepar, dan omentum maius ke arah kolon, ileum, dan juga diafragma. Yang kedua kita ada muscularis. Muscularis dari luar ke dalam itu juga ada stratumnya sendiri, ada stratum longitudinum, circulatum, dan obliquum. Nah, longitudinum ini dia pada regio pylorusnya menebal menjadi ligamentum pyloricum. Kalau misalkan circularum itu pada daerah duodenalopyloracea, dia menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pylorus, tadi saya bahas ada di caster. Nah, kalau stratum oblik dia tuh pada daerah curvatura minor membentuk canalis gastrus Waldeyer. Nah, ingat Waldeyer itu ada di stratum oblik. Canalis ini dia akan menghubungkan pars cardiaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Nah, ini jadi secara reflektoris pada waktu minum saat ventrikus kosong. Sehingga kalau orang-orang mencoba membunuh diri dengan menelan zat beracun, biasanya mengalami kerusakan di kanalis gastrikus mereka. Kemudian ada tunika submukosa dan terakhir tunika mukosa. Dan berikut ini adalah pertanyaan terakhir kita yang akan membahas letak appendix, letak yang paling umum dan cara pengukurannya. Nah, appendix veriformis apa sih? Dia tonjolan buntu dari bagian apex caecum yang kaya akan jaringan limfoid. Appendix veriformis ini merupakan bagian dari tubuh yang kalau sakit inilah klinisnya yang disebut dengan usus buntu. Itulah yang kita kenal dengan appendicitis. Nah, kalau misalkan veriformis dia berasal dari karena bentuknya seperti cacing. Appendix veriformis ini juga ada cara pengukuran ya teman-teman, tapi cara pengukuran ini hanya dilakukan jika pasien mengalami rasa nyeri di regio inguinalis dextra, di pola 9 regio, atau di kuadran kanan bawah di pola 4 regio. Nah, cara pengukurannya ada 2 cara, menurut garis Lanz dan juga garis Monro-Pinter. Kalau menurut garis Lanz diukur dari sias dextra, sias kiri, sampai ke sias sinistra. Nah, ujung appendix adalah pada titik 1/6 dari lateral dextra. Tapi kalau menurut garis Monro-Sphincter, dia diukur dari sias dextra ke umbiculus. Nah, pangkal appendix terletak sepertiga lateral garis Monro-Pinter yang disebut dengan titik McBurney. Nah, kenapa sih kita melakukan pengukuran kalau misalkan orang mengalami rasa nyeri di daerah spesifik yang saya sebutkan sebelumnya? Karena pada daerah spesifik itu terdapat appendix veriformis. Appendix veriformis klinisnya adalah appendicitis atau peradangan yang harus diperhatikan atau dioperasi pada akhirnya. Tapi itu bukan urusan yang akan saya bahas sekarang. Topik yang akan saya bahas adalah dari pengukuran sebelumnya terdapat 5 variasi letak appendix veriformis yang berbeda-beda setiap orang ya. Yang pertama dan yang paling umum adalah appendix retrocaecal atau yang disebut dengan 11 o'clock karena mengarah ke jam 11, itu terletak di bagian belakang caecum yang mengarah ke atas. Tuh, mengarah ke jam 11 seperti pada gambar yang saya masukkan di sini. Kemudian yang kedua adalah appendix post-ilealis. Dia terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Dia disebut dengan 1 or 2 o'clock karena mengarah ke jam 1 atau jam 2. Nah, sebenarnya 1 or 2 o'clock ini juga namanya dipegang oleh pre-ilealis. Nah, dia tuh terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Yang keempat kita juga ada appendix pelvicum. Appendix pelvicum ini disebut dengan 5 o'clock.
Nah, dia mengarah ke bawah melewati psoas mayor dan dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Jadi karena bisa dilihat ya teman-teman, dia ukurannya yang paling panjang dari dibandingkan variasi appendix veriformis lainnya. Dan yang terakhir adalah appendix subcaecalis, dia terletak descendens ke caudal. Nah, subcaecalis ini disebut dengan 6 o'clock variation. Dengan demikian adalah laporan anatomi blok 1.3 milik Christy Bell Jolywin. Semoga video ini membantu teman-teman untuk lebih memahami materi anatomi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.